Selamat pagi Bapak Roni Baskoro Lukito, selaku dosen kami pada mata kuliah Operating System. Kami dari kelas LH01 kelompok 3 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang salah satu dari virtual mesin yang biasa dipakai dalam dunia teknologi informasi. Virtual mesin yang akan kami pilih kali ini adalah VMware. Sebelum masuk lebih dalam mengenai VMware, izinkan saya untuk memperkenalkan setiap dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Marcelo Halim. Lalu yang kedua ada teman saya Muhammad Aldrich Revelin. Dan yang terakhir ada Tuku Sidki Aulia Rahmat. Next. Untuk topik yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini, diantaranya adalah yang pertama ada background, lalu kedua adanya apa itu VMware, yang ketiga fitur-fitur yang terdapat dalam VMware, lalu ada kelebihan dan kekurangan dari VMware, dan komparasinya dengan virtual machine yang lain. Lalu yang terakhir adalah tutorial bagaimana cara menggunakan VMware. Next. Yang pertama ada background. Dalam era digital yang terus berkembang, virtualisasi menjadi penting untuk efisiensi pengelolaan sumber daya TI atau teknologi informasi. Teknologi ini memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan pada satu perangkat keras fisik, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya VMware menjadi salah satu solusi virtualisasi terkemuka, memberikan pengguna kemampuan untuk mengembangkan, menguji, dan menjalankan aplikasi di berbagai sistem operasi dalam satu perangkat. Next. Lalu apa itu VMware? VMware merupakan salah satu layanan cloud pengembang software virtualisasi dan cloud computing yang biasa digunakan untuk membuat mesin virtual atau VM. VMware ini didirikan pada tahun 1998. Perusahaan ini menjadi bagian dari anak perusahaan Dell Technologies. Terdapat beberapa jenis VMware. Salah satu yang dibahas yaitu VMware Workstation. VMware Workstation ini adalah perangkat lunak virtualisasi desktop yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan di dalam satu mesin fisik. Next. Ada beberapa fitur-fitur yang terdapat dalam VMware. Yang pertama, yaitu Multi-OS Support atau Multi-Operating System Support. Fitur ini mendukung beberapa sistem operasi, termasuk Windows, Linux, macOS, dan lainnya. Yang kedua adalah Snapshot dan Cloning. Memungkinkan pengguna untuk mengambil snapshot dari keadaan mesin virtual dan mengcloning VM untuk pengujian yang lebih efisien. Yang ketiga adalah fitur drag and drop. Fitur drag and drop ini tersedia antar host dan VM, memungkinkan pengguna untuk mentransfer file dengan mudah dengan cara tinggal drag and drop saja dari desktop dan memindahkannya ke dalam mesin virtual. Lalu yang terakhir adalah virtual network, menyediakan berbagai opsi jaringan virtual untuk mengatur konektivitas antara mesin virtual. Next. Lalu ada kelebihan VMware. Yang pertama yaitu fleksibilitas yang tinggi. Pengguna dapat menjalankan beberapa OS sekaligus, ideal untuk pengembangan dan pengujian aplikasi lintas platform. Yang kedua adalah user-friendly. Interface atau antarmuka yang intuitif memudahkan pengguna, baik pemula maupun profesional, dalam penggunaan VMware ini. Yang ketiga adalah isolasi dan keamanan. Mesin virtual beroperasi dalam lingkungan yang terisolasi, sehingga risiko dari aplikasi yang tidak stabil atau berbahaya tidak akan mempengaruhi sistem host. Yang keempat adalah kinerja yang optimal. VMware memungkinkan pengguna untuk mengalokasikan sumber daya yang secara efisien, sehingga VM atau virtual machine dapat beroperasi dengan lebih optimal. Next. Setelah kelebihan, VMware juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya terkait dengan biaya. Lisensi VMware berbayar mungkin memberatkan bagi sebagian pengguna. Contohnya seperti penggunaan individu atau usaha yang kecil. Lalu yang kedua adalah sumber daya yang tinggi. VMware memakan sumber daya yang tinggi. Dapat memakan sumber daya yang tinggi jika atau terutama pada saat VMware menjalankan beberapa VM secara sekaligus. Yang ketiga adalah kurva belajar. Pengguna baru atau new user mungkin akan mengalami sedikit kesulitan dalam mempelajari VMware ini karena
Pengoperasian VMware sedikit lebih rumit jika dibandingkan dengan beberapa VM yang lain. Next. Selanjutnya, perbandingan VMware dengan virtual machine lainnya. Jadi pada tabel perbandingan tersebut, kami membandingkan VMware dengan dua virtual machine lainnya, yaitu VirtualBox dan Microsoft Hyper-V. Dan pada perbandingan ini, kami membandingkan dari beberapa aspek. Yang pertama, mulai dari harga, bahwa dari VMware itu sendiri memiliki lisensi yang artinya berbayar, lalu untuk VirtualBox itu gratis, bersifat open source, lalu untuk Hyper-V dia gratis, termasuk dalam Windows Server ataupun Pro. Lalu dari kemudahan penggunanya, VMware ini memiliki kesulitan yaitu kompleks, jadi sehingga pengguna memiliki perlu tingkat lanjut. Lalu untuk VirtualBox sangat mudah, jadi cocok untuk pemula. Lalu untuk Microsoft Hyper-V perlu pengalaman dalam Windows Server. Lalu aspek yang ketiga yaitu kinerja. VMware itu sendiri memiliki kinerja yang tinggi dengan fitur canggih seperti HA dan FT. Lalu untuk VirtualBox memiliki kinerja yang cukup baik dengan fitur yang lebih sederhana. Lalu untuk Microsoft Hyper-V memiliki kinerja yang cukup tinggi dengan dynamic memory dan virtual SAN. Lalu aspek yang keempat, fitur jaringan virtual. VMware memiliki fitur jaringan virtual yang sangat kompleks dengan NAT yang lebih kuat. Lalu untuk VirtualBox, fiturnya mungkin tidak begitu kompleks, tetapi memiliki NAT yang lebih terbatas. Lalu untuk Microsoft Hyper-V, memiliki fitur jaringan virtual yang baik, fokus pada integrasi dengan Azure. Lalu aspek yang kelima, integrasi cloud. Pada VMware mendukung multi-cloud seperti AWS dan Azure. Lalu untuk VirtualBox, tidak perlu atau tidak ada integrasi cloud. Lalu untuk Microsoft Hyper-V terintegrasi erat dengan Azure. Lalu aspek yang keenam, fitur snapshot dan cloning. Untuk VMware itu sendiri memiliki snapshot dan cloning yang cepat dan stabil. Untuk VirtualBox cenderung lebih lambat. Dan untuk Microsoft Hyper-V mendukung snapshot tetapi tidak terlalu kompleks. Lalu untuk aspek yang terakhir, dukungan perangkat keras. Pada VMware membutuhkan perangkat keras yang baru. Lalu untuk VirtualBox mendukung perangkat keras yang lebih lama. Dan untuk Microsoft Hyper-V membutuhkan perangkat keras yang modern. Selanjutnya, bagaimana cara penggunaan VMware? Sebelum menggunakan VMware Workstation ini, pastikan VMware tersebut sudah diinstal. Berikut tutorial cara instalasi dari VMware itu sendiri. Jadi sebelum install, pastikan bahwa sudah download setup installer VMware tersebut di browser. Selanjutnya setelah setup installer ini di-download, pilih file VMware Workstation ini. Lalu installer ini akan menyiapkan data yang dibutuhkan untuk setup. Lalu silahkan tunggu proses tersebut hingga selesai. Selanjutnya, ketika udah ada tampilan berikut, pilih tombol Next untuk memulai proses instalasi. Selanjutnya, pilih checkbox I accept agreement untuk menyetujui license agreement yang diberikan. Kemudian pilih tombol Next. Selanjutnya, pilih lokasi aplikasi VMware ini yang akan disimpan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu terdapat checkbox Enhance Keyboard Driver, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu terdapat checkbox Add VMware Workstation Console Tools into System Path, disarankan untuk dipilih, kemudian pilih tombol Next. Selanjutnya, pilih checkbox I accept the agreement untuk menyetujui license agreement yang diberikan, kemudian pilih tombol Next. Selanjutnya, apabila ingin menambahkan shortcut pada desktop maupun start menu, silahkan pilih checkbox yang sudah tersedia. Kemudian pilih tombol Next. Selanjutnya, pilih tombol Install untuk melanjutkan proses instalasi. Setelah masuk proses instalasi, installer akan melakukan proses secara otomatis. Lalu, tunggu proses tersebut hingga selesai. Ketika proses tersebut sudah selesai, pilih tombol Finish untuk mengakhiri proses instalasi. Maka aplikasi ini telah terpasang. Setelah aplikasi terpasang,
terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan. Jadi ketika aplikasi ini pertama kali dijalankan, terdapat beberapa hal yang perlu dikonfigurasikan untuk license-nya. Pertama, tekan tombol Windows pada keyboard, kemudian cari VMware Workstation 16 Player pada search bar Windows. Lalu setelah kita menekan VMware-nya akan muncul pop-up seperti ini. Di sini kita akan milih radio button yang paling atas yang mana bertuliskan This VMware Workstation 16 Player for free for non-commercial use. Lalu kita tekan tombol continue dan next hingga aplikasi terbuka. Nah, ini merupakan tampilan utama dari VMware. Sebenarnya di sini VMware sudah siap digunakan, namun kita memerlukan environment untuk menjalankannya. Di sini kami menggunakan Cloudera untuk sebagai contoh environment yang digunakan. Kita dapat menekan tombol Create a new virtual machine. Lalu sebelumnya kita perlu menginstal environment Cloudera itu sendiri pada browser. Lalu setelah itu kita dapat menyimpannya ke path yang kita inginkan. Lalu setelah balik lagi ke prosesnya, pada kita create a new virtual machine tadi, kita akan masuk ke file Cloudera yang sudah kita download dan kita memilih file dengan ekstensi VMX. Kita double klik saja dan ini dia tampilan setelah kita berhasil memasukkan environment Cloudera-nya ke dalam VMware. Jadi kita dapat memilih Cloudera dan langsung menekan tombol Play Virtual Machine. Tapi apabila virtual machine-nya tidak muncul pada VMware Workstation, kita dapat memilih tombol Open a Virtual Machine yang ada di bawahnya. Next. Sama seperti tadi, kita masuk ke path yang Cloudera tadi yang kita install, lalu kita pilih file dengan ekstensi VMX, lalu kita klik Open. Nah, tadi merupakan contoh kita menginstal environment Cloudera ke dalam VMware. Untuk tutorial lebih lengkapnya dan juga cara penggunaan Cloudera akan kami lampirkan dalam video. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan VMware Workstation 16 Player. Pastikan dulu VMware Workstation 16 Player sudah terbuka. Lalu kita pilih virtual machine yang akan kita gunakan. Yaitu di sini sebagai contoh, kita akan menggunakan Cloudera. Kita klik di bagian kirinya Cloudera. Lalu kita akan men-setting virtual machine-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini kita bisa juga melihat spesifikasi dari virtual machine yang akan kita gunakan. Di sini ada keterangan-keterangan lainnya. Untuk network adapternya, di sini kita pilih NAT supaya virtual machine kita bisa terkoneksi dengan jaringan internet. Lalu kita klik OK. Dan kita play virtual machine. Di sini VMware-nya sedang merunning Cloudera. Kita tunggu loadingnya sebentar. Mungkin di sini loadingnya akan sedikit lama karena menggunakan sumber daya yang sedikit banyak dari laptop kita atau komputer kita. Ya, sekarang Cloudera-nya sudah berhasil terbuka. Di sini kita bisa lihat ini tampilan awal dari Cloudera-nya. Lalu di sini kita akan mencoba untuk membuka Google untuk mengetes koneksi jaringan internet kita apakah sudah terhubung dengan virtual machine-nya. Ya, bisa dilihat di sini Google sudah berhasil terbuka, artinya jaringan internetnya sudah berhasil terkoneksi. Lalu yang kedua kita akan mengetes fitur dari VMware Workstation, yaitu fitur drag and drop. Di sini untuk mentransfer file dari desktop kita langsung drag and drop ke dalam virtual machine-nya. Dan bisa kita lihat bahwa ini sudah berhasil.
Kita bisa gunakan ini untuk memproses seperti pemrosesan big data atau yang lainnya. Kali ini kita akan mencoba untuk membuka terminal. Kita akan mencoba untuk membuka Jupyter Notebook. Ada linknya, ntar kita klik saja linknya. Kita tunggu sebentar. Lalu Jupyter Notebooknya sudah berhasil terbuka. Di sini sudah terlihat juga bahwa file yang kita drag and drop dari desktop sudah berhasil muncul di dalam Jupyter Notebooknya. Kita close saja. Lalu kita akan coba matikan virtual mesinnya. Shutdown gas. Yes. Kita tunggu sebentar. Ini proses untuk mematikan Cloudera-nya. Dan sekaligus VMware Workstation 16 player-nya. Iya, Cloudera dan VMware Workstation 16 player-nya sudah berhasil tertutup. Sekian video dari kami. Terima kasih.